Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran keempat. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran tema 6, subtema 3. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Persepsi yang guru lakukan saat hendak melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Pondok Arena 03. Guru melakukan kegiatan refleksi dan stimulus yang mampu memberikan suasana belajar yang kreatif ketika pembelajaran berlangsung. Guru juga akan mengulas kembali materi yang sebelumnya sudah dibahas dan dikaitkan dengan materi yang baru, serta mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyata agar mempermudah siswa dalam memahaminya. Pengajaran yang guru laksanakan tidak hanya tatap muka, tetapi juga diimbangi oleh media pembelajaran, seperti pemberian video pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru juga memberikan tugas berupa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dengan materi yang sebelumnya telah dibahas dan diajarkan. Jika cita-cita dapat disampaikan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian bersamamu? Lalu simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan bekerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novela yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan perusahaan negara Timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama N.A. Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Lengkapilah teks bacaan di bawah ini. Halangan apa saja yang dihadapi oleh Andrea Hirata? Yang pertama, bersekolah di bangunan yang hampir roboh. Yang kedua, anak seorang pegawai rendahan. Lalu yang ketiga, jarak dari rumah ke sekolahnya sangatlah jauh, hingga 30 km. Lalu sikap apa yang dimiliki oleh Andrea Hirata? Yang pertama, tidak mudah menyerah. Lalu yang kedua, ada gigih. Dan ketiga, rajin belajar. Lalu cita-cita Andrea Hirata bersekolah di Prancis.
Usaha apa yang dilakukan? Yang pertama, memiliki motivasi belajar. Yang kedua, menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu. Yang ketiga, mengejar mimpi cita-cita yang sangat mustahil. Kesimpulannya adalah, sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Simaklah puisi di bawah ini. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Yang kedua, baca beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. Yang ketiga, hafalkan puisi tersebut termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Makna puisi tersebut adalah, sebagai manusia kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki cita-cita, walau sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita tetap bisa bertahan untuk terus hidup di dunia ini. Kesimpulannya adalah, Andrea Hirata adalah salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalangi untuk mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak biaya untuk sekolah Andrea. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui bahwa ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah daerah Belitung. Belitung dulunya merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Kemudian, perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Berdasarkan peta tersebut, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, kemudian besi, timah, kapur, kemudian ada juga yodium, asbes, marmer, dan juga belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang yang perlu kita ketahui. Berikut ini adalah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang. Mari kita perhatikan kembali peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi, setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keberagaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut juga akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan materi PPKN. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selanjutnya yaitu latihan soal tema 6 subtema 3.
Silahkan disimak teman-teman. Bacalah cerita ini untuk mengisi soal nomor 1 sampai nomor 5. Perhatikan puisi di bawah ini untuk mengisi soal nomor 6 dan 7. Yang selanjutnya yaitu soal isian singkat. Dan yang terakhir adalah soal uraian.